there's not much to do when all I... Dalam goa menangkap ikan, ikan mati kena senapan. Usaha dan doa diutamakan, raih sukses di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan, amin. Alhamdulillah, senang banget nih teman-teman masih bisa untuk share aktivitas lagi. Aku awali kegiatan aku di video kali ini ya dengan ngeberesin cucian nih teman-teman, ngebilas-bilasin pakaian dulu. Karena ya pakaian itu udah numpuk ya teman-teman dan harus segera diberesin. Nah ini mohon maaf teman-teman, si adik gitu ya, dia itu dari tadi di pintu itu bilang mau cium gitu ya. Jadi ya udah deh, aku panggil dulu dia karena dia itu kalau misalnya mau cium teman-teman dia itu selalu aja gitu ya bilang mau cium sampai nanti itu diturutin. Makanya udah itu aku panggil aja. way too long. Tumben banget si Twin pagi ini tuh bangunnya lumayan cepet ya teman-teman daripada biasanya. Kalau biasanya itu kadang bisa jam 8, kadang udah setengah 9 gitu ya baru pada bangun. Tapi tadi tuh cepet banget teman-teman, kayak jam 7 tuh udah bangun gitu ya. Sedangkan jam 7 itu ya jam ayahnya berangkat kerja gitu teman-teman. Alhasil ya anak-anak lumayan berdrama karena ayahnya itu berangkat kerja. Jadinya harus kayak ngebujukin mereka gitu ya, ngerayu-ngerayu mereka biar nggak ngekor-ngekorin ayahnya. Dan pak suami itu secara diam-diam itu berangkat kerja dan motor itu didorongnya tuh lumayan jauh biar anak-anak tuh nggak denger teman-teman. Anak-anak kalian gitu juga nggak sih, aduh mohon maaf belibet, sering juga nggak gitu ya ngenangisin ayahnya gitu ya, entah mau pergi kemana gitu teman-teman. Terus juga kayak misalnya ayahnya mau berangkat kerja itu motornya harus disorong dulu. Kalau ada yang samaan boleh ya untuk tulis di kolom komen. Oke deh, ke video dulu ya teman-teman. Di sini alhamdulillah aku udah beres nih teman-teman buat ngebilas-bilasin pakaian. Langsung aja aku tuh nyiram-nyiram untuk si lantainya gitu ya. Dan seperti biasa di sini langsung aja aku gosok-gosok lantainya pakai sapu ya teman-teman. Karena kan ini setiap hari juga aku bersihin. Jadi ini tuh nggak yang berkerak gitu ya lantainya. Jadi dibersihin pakai sapu kayak gini aja. Ya menurut aku ini tuh udah bisa bersih. Nggak perlu yang perlu aku sikat-sikatin banget gitu ya teman-teman. Tapi ya gitu deh, ngebersihinnya itu ya harus setiap hari. Kalau misalnya ngebersihinnya itu jarang-jarang gitu ya, nggak setiap hari, itu lantainya lumayan berkerak. Dan ngebersihinnya itu menurut aku tuh harus pakai sikat teman-teman. Karena kalau nggak pakai sikat itu ya pasti kayak nggak bakalan bersih banget gitu. Nah mohon maaf itu tadi datang lagi iklan ya teman-teman. Si adek itu minta minum gitu ya dan aku suruh ngambil sendiri gitu ya, karena minumnya itu rendah nggak tinggi. Jadi itu anak-anak udah bisa ngambil minum, makanya udah nggak apa-apa ngambil sendiri aja. Not doing well. Dan di sini aku memutuskan untuk mindahin si mesin cucinya di sini dulu teman-teman. Nggak tahu sih nanti bakalan digeser lagi apa gimana gitu ya. Karena ternyata teman-teman di tempat yang sebelumnya gitu ya, itu tuh kayak air dari pembuangan si air kotornya dari kita nyuci gitu teman-teman. Itu tuh ngendap di bawah mesin cucinya gitu ya. Alhasil si di bawah mesin cucinya itu tuh kotor terus gitu teman-teman. Sedangkan kan kalau misalnya setiap hari mau ngegeser-geserin mesin cuci buat dibersihin, kadang kan kita mager juga gitu ya, capek juga gitu kan. Makanya udah di sini aku memutuskan untuk aku pindahin aja, aku geser aja si mesin cucinya dulu ke bagian sebelah sini. Lihat dulu nanti gimana gitu ya teman-teman perubahannya gitu ya. Nah di sini alhamdulillah nih teman-teman udah selesai aja buat aku tuh ngebersihin lantai kamar mandinya. Nggak susah sih dibersihinnya karena itu tuh kotorannya cuman kayak pasir-pasir gitu ya dari pakaian lah gitu. Dan ini tuh pakaian udah selesai buat dicuci, langsung aja aku pindahin ke dalam keranjang. Dan di sini alhamdulillah pokoknya udah bersih juga ya. Ini laundry room pas ditinggal, cuman ya gitu deh, mohon maaf aja laundry roomnya masih minim dekor, bahkan belum ada di dekor-dekor. Oke teman-teman, setelah udah beres dikeringin ya untuk si pakaiannya seperti biasa, lanjut aja teman-teman. Di sini tuh mau aku jemurin aja pakaiannya. Ini tuh cuacanya panas banget alhamdulillah.
Di sini tuh juga udah mulai sering ada hujan gitu ya teman-teman. Cuman ya gitu deh, hujannya nggak nentu teman-teman. Kadang itu malah dadakan hujannya itu turun di siang hari gitu ya. Tapi kadang nggak lama. Kadang itu kalau sekali hujan bisa seharian gitu. Atau kalau misalnya pas lagi datang hujan itu bisa semalaman gitu ya. Masya Allah banget deh pokoknya ya. Makanya kalau misalnya kayak kita itu mau pergi-pergi, alangkah baiknya itu pakaiannya nggak usah dijemur deh teman-teman. Agak rada-rada kurang meyakinkan gitu. when nothing really Oke deh, di sini tuh udah selesai pakaian yang gede-gede gitu ya teman-teman. Di sini aku mau ngejemurin pakaian yang kecil-kecil alias pakaiannya si baby twin. Setiap hari cucianku emang selalu banyak teman-teman. Makanya aku tuh juga tim yang nyuci setiap hari. Buat kalian yang kadang itu males nyuci setiap hari ya teman-teman, semoga setelah nonton video aku kalian juga bersemangat gitu ya buat nyuci setiap hari. Walaupun mungkin nyuci setiap hari itu lebih kayak boros listrik terkesannya gitu ya. Terus juga kayak apa namanya, kayak mager gitu ya. Tapi menurut aku nyuci setiap hari itu juga meringankan beban pikiran sih teman-teman. Jadi kayak nggak terlalu banyak gitu ya untuk lipatan pakaian tuh. Oke deh, alhamdulillah itu udah selesai buat ngejemurin pakaian. Mari kita ke dapur lagi buat masak lagi. Kalau kerjaan aku mah begini-begini aja teman-teman, nggak yang jauh-jauh. Tapi aku berharap kalian itu nonton video aku tetap dengan bersemangat ya teman-teman. Walaupun kegiatan aku itu aja, tapi insya Allah semangat aku tuh selalu aku usahain buat luar biasa ya. Biar semangat aku tuh bisa menular ke kalian gitulah teman-teman. Amin ya. Intinya kita saling menyemangati aja ya. Nah, di sini aku masaknya langsung pakai 2 tungku ya, biar gercep gitu ya teman-teman. Karena kalau pakai 1 tungku rasanya itu kayak lama banget gitu ya beresnya. Jadi ya udah di sini langsung aja pakai 2 tungku. By the way teman-teman, itu juga masakan aku hari ini tuh cabenya itu aku ulek. Alhamdulillah teman-teman lagi dilanda rasa rajin buat ngulek gitu ya. Hasil tadi cabenya aku ulek biar rasanya tuh lebih sedap gitu. Nah, ini dia kalian bisa lihat ya, itu aku lagi goreng tahu. Terus di sebelahnya itu aku lagi mau bikin sayur. Itu aku tuh mau bikin buat anak-anak ya, dan termasuk tahunya ini juga. Ini tuh juga nanti buat campuran lauknya anak-anak teman-teman. Jadi ya kayak aku mau bikin sop-sopan, nanti tuh isinya ada tahu, ada wortel, terus juga ada sosis gitu ya, biar anak-anak tuh semangat makannya gitu ya. Karena anak-anak tuh lumayan doyan sama sosis teman-teman. Jadinya dicampur-campur aja biar bisa ditipu gitu ya anak-anaknya. Nanti pas disulangin anak-anaknya sosis dikasih juga sedikit wortel. Nah, biar empuk aku di situ tutup aja ya teman-teman, biar lebih cepat gitu empuknya. Karena kalau nggak ditutup, kalau misalnya masak-masak sop-sop kayak itu kadang suka ngerasa lama gitu ya. Makanya udah aku tutup aja untuk pancinya. By the way, panci itu tuh yang dari Mam Pipit ya teman-teman. Alhamdulillah benar-benar kepake banget di rumah gitu ya. Karena kadang itu mau ngerebus air, mau ngerebus sayur itu enak banget ada tutupnya gitu. Jadi kayak bener-bener deh barang-barang yang dikasih para teman-teman sama aku tuh masya Allah bermanfaat banget. you're all I know. Nah, di sini aku lanjutin buat ngegoreng ayam. Jadi kalau buat anak-anak kan lauknya itu ada sop tahu gitu ya, terus wortel plus sosis. Nah, kalau buat aku sama Pak suami itu aku nyambel ayam dan juga tempe aja teman-teman. Tapi ayamnya itu juga udah nggak bagian yang daging-dagingnya gitu sih teman-teman. Cuman nggak apa-apa, nanti ayamnya biar buat aku dan tempenya buat Pak suami ya. Karena kan seperti yang kalian tahu, Pak suamiku itu nggak terlalu doyan ayam. Jadinya ya udah deh aku aja yang makan ayamnya. When nothing really matters. Nah, sambil nungguin ayamnya itu mateng, aku juga sambil nyuci piring ya teman-teman. Karena kan ayam itu kalau misalnya digoreng itu agak lumayan lama juga gitu ya. Jadi ya masih bisa lah disambi nih teman-teman. Dan juga untuk sayur sopnya itu apinya aku kecilin aja. Karena biar biar nggak bolak-balik ngaduk-ngaduk gitu ya teman-teman. Biar lebih ringkes aja gitu ya kerjaannya. Jadi agak aku kecilin aja untuk si apinya. Ini ya teman-teman, untuk si peniris piringnya itu memang memang cepat banget penuhnya gitu ya. Karena kan dia memang kecil. Tapi jujur ya teman-teman, kalau misalnya dibilang mau ngeganti, aku tuh masih belum kepikiran sih teman-teman ya buat ngeganti. Tapi siapa tahu nanti ada endorse gitu ya dan mau ngegantiin rak piring peniris piring aku itu ya aku terima gitu ya. Tapi kalau untuk beli sekarang ini tuh masih belum ya teman-teman. Kayak ya udahlah gitu ya, biarin aja kalau misalnya nggak muat di sini terus nanti ngerasa kurang tempatnya, udah diambilin aja wadah yang lain atau kayak baskom gitu ya, atau wadah-wadah yang lain lah gitu teman-teman buat tempatnya gitu ya. Rasanya kalau misalnya nggak dipakai tuh ini pasti bakalan kayak sayang banget gitu ya nantinya.
you, I would. Oke deh, di sini untuk si wortelnya tadi tuh udah aku masukin awal, itu udah mateng teman-teman. Terus langsung aja deh aku cemplungin untuk tahu dan juga sosisnya. Terus aku tutup lagi dan jangan lupa pokoknya ditambahin garam, ditambahin kaldu gitu ya, disesuaikan dengan selera masing-masing. By the way, ini ayamnya juga udah mateng nih teman-teman. Berhubung ayamnya itu tuh bukan di bagian banyak dagingnya, jadi aku goreng agak kering aja. Karena jujur aku tuh kalau misalnya ayam itu tuh kalau digoreng nggak kering gitu ya, aku agak kurang suka teman-teman makannya. Jadi aku lebih suka kalau misalnya ayam goreng itu memang agak garing sedikit gitu loh teman-teman. When nothing Oke, alhamdulillah nih teman-teman, ini si sopnya buat anak-anak itu dapatnya lumayan banyak ya, karena ya ini buat seharian teman-teman. Karena kan ini aku masaknya itu masih agak pagi gitu ya, belum terlalu siang dan juga nggak terlalu pagi banget juga gitu ya. Tapi kayak ini tuh ya bisalah buat makan nanti, makan siang nanti bangun tidur, terus masih makan malam tuh masih bisa tinggal diangetin aja nanti. Karena itu aku bikinnya agak lumayan banyak. Serba semuanya tuh disambi ya teman-teman, sambil juga itu tuh aku nyuci-nyuci sedikit perkakas-perkakas yang kotor gitu ya, kayak telenan gitu ya, terus kayak mangkuk-mangkuk semuanya aku sambil aja buat dicuci-cuciin teman-teman ya, biar lebih ringkes gitu ya kerjaannya. Jadi sambil nungguin sambel nggak nganggur aja nih tangan gitu ya, jadi tetap juga tangannya itu ngerjain kerjaan yang lain gitu ya teman-teman. Karena memang bener deh teman-teman, kalau misalnya semua serba di satset-satsetin kayak gini tuh kerjaan rumah tuh sebenarnya cepet selesainya gitu. Tapi jujur buat seorang konten kreator ya, kerjaan rumah yang cepet gitu ya itu bisa jadi lama, karena kan apa-apa tuh semuanya harus divideoin. Belum lagi ngegeser-geser tripod gitu ya, terus ngecek-ngecek pencahayaan segala macam. Nah itu tuh bener-bener butuh effort banget sih teman-teman, dan kayak butuh waktu lah gitu. Nah alhamdulillah nih teman-teman, untuk si sambelnya itu tuh udah selesai, udah aku tumis, udah mateng. Terus langsung aja deh aku masukin ayam dan juga tempenya, dan aku pindahin ke dalam piring ya untuk jadi wadah saji ya teman-teman. Karena aku tuh nggak punya wadah saji yang kayak orang-orang, ya udah nggak makainya piring aja. Yang penting fungsinya itu sama gitu ya. Nah ini juga sayur sopnya buat anak-anak alhamdulillah juga udah mateng. Masya Allah ya teman-teman, rasanya lega kalau udah masak. Ini dia menu kami hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, seperti biasa habis masak nggak lupa ya teman-teman, langsung aja bersih-bersih ya, jangan ditunda-tunda pokoknya. Karena kalau misalnya udah ditunda-tunda teman-teman, yang ada nanti tuh kita mager dan ujung-ujungnya bakal ngebiarin dapur berantakan, dan ujung-ujungnya lagi nanti dapur bisa jadi lalatan ya teman-teman. Jadi ya harus dipupuk sih teman-teman ya, untuk kesadaran diri bersih-bersih setelah habis masak gitu ya. Karena kalau misalnya kita udah terbiasa teman-teman, sekali aja kita nggak ngelakuin itu kayak ngerasa jadi beban gitu. Oke deh, alhamdulillah teman-teman, ini aku udah selesai. Terima kasih ya buat kalian semua yang udah ngikutin video aku sampai di detik ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Maaf ya kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.